Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama Ichan Learning. Di sini kita belajar ya mengenai bab lingkaran. Oke, pendahuluan dulu. Kita belajar apa hari ini? Belajar lingkaran. Kita terus dulu babnya lingkaran. Oke. Apa yang kalian tahu tentang lingkaran sih? Definisi. Mungkin kalau secara bentuk mungkin kalian udah tahu lingkaran itu bentuknya bunder, bulat. Apalagi bulat, apalagi kayak koin ya, macam-macamnya. Tapi secara definisi itu apa sih? Oke, kita gambar dulu deh. Kita gambar dulu lingkaran itu kayak gimana sih? Nah, ini lingkaran. Set, lingkaran dah. Nah, lingkaran ini di sini ada mempunyai definisi ya. Definisinya gimana? Kita pakai yang ini. Definisi pakai warna biru. Definisi. Apa itu definisi lingkaran? Lingkaran itu sebenarnya sih ini bentuknya garis ya. Apa itu garis? Garis itu kumpulan titik-titik ya, atau tempat kedudukan. Nah, bisa ditulis seperti ini. Tempat kedudukan atau himpunan ya. Himpunan semua titik ya, atau semua titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik. Nah, ini definisinya. Tempat kedudukan atau himpunan semua titik yang berjarak sama ya, berjarak sama dengan semua titik dengan sebuah titik ya, salah tulis tadi, terhadap sebuah titik. Titiknya itu apa disebutkan? Sebuah titiknya itu disebut titik O. Titik O atau namanya titik pusat. Nah, titik pusat. Nah, jaraknya titik pusat. Jadi di sini O-nya nih ya, ini O-nya. Set, ini O-nya. Nah, jarak dari O, nah ini kan titik O, kita namain O ya, O. Nah, jarak dari titik O, nih dari titik O ke sini nih, ke kumpulan titik itu tersebut ya. Jadi bisa ditulis gini, jarak semua titik tersebut ke titik O itu adalah disebut apa namanya? R itu jari. Apa bahasa Inggrisnya jari? Jari itu finger, jadi berarti kalau jari-jari finger gitu ya. Enggak. Jadi jari-jari itu bahasa Inggrisnya sih radius. Nah, ini ada titik namanya di sini R garis ya. Dari sini. Nah, ini kumpulan titik-titiknya nih. Nah, ini lingkaran. Lingkaran itu adalah sebenarnya kumpulan atau himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan terhadap suatu titik-titiknya yang di tengah titik pusat. Dulu kita belajar nih. Misalkan kita bikin lagi. Nah, di sini ada kita belajar istilah-istilah lingkaran ya. Nah, misalkan di sini ada titik A misalkan. Nah, di sini titik B. Nah, dia istilah-istilahnya pertama titik O. Titik O itu namanya titik pusat atau bisa kita bilang tipus ya. Titik pusat. Tipus itu bukan penyakit ya, bukan sakit tipus gitu ya. Tipus itu kalau di sini titik pusat. Nah, di sini OA, panjang OA nih, OA sama OB itu sama panjangnya. Jari namanya jari atau R-nya itu adalah jari.
atau bahasa Inggrisnya radius. Kita tulis radius. Terus AB. Nah, AB itu apa sih? AB itu adalah diameter. Diameter apa akumeter? Ini kan dia ya. Diameter itu adalah kata ganti ketiga ya, kata ganti orang ketiga, diameter. Kalau kata ganti orang pertama bukan diameter tapi akumeter. Kalau kata ganti orang kedua jadi kamumeter. Jadi belajar bahasa Indonesia ya. Diameter itu adalah panjangnya 2 kalinya jari atau bisa ditulis 2 kalinya OB atau 2 kalinya OA, sama aja. Biasanya disingkatnya D, diameter. Oke, untuk rumus-rumusnya ini sebenarnya kalian udah pernah belajar dulu, di SD juga udah pernah belajar, di SMP juga belajar. Oke, untuk rumus-rumusnya ya ini iseng-iseng aja. Nah, ini luas lingkaran, rumusnya apa? Pi dikali R kuadrat. Ini luas lingkaran. Kalau keliling atau bisa juga gini, RI, karena R di sini adalah setengah ya, jadi Pi kali R itu adalah setengahnya D, berarti bisa ditulis ini kan 1/4, jadinya 1/4 D kuadrat, 1/4 Pi kali D kuadrat. Boleh rumusnya seperti ini. Keliling rumusnya itu 2 PR, atau bisa juga Pi kali D. Itu rumus saya. Oke, kita lanjut. Masih di video ini lanjut lagi. Jadi dalam materi lingkaran kalian nanti ada, terutama di bab ini ya, bab lingkaran ini, kan kita udah SMA nih, materi SMA ini kita butuh materi-materi pendukung, materi-materi pendukung yang perlu kita pelajari di bab ini. Nah, apa aja itu materi pendukungnya? Mungkin pertama kita butuh persamaan garis singgung ya. Nah, materi pendukungnya pertama adalah persamaan garis lurus. Rumus mencari persamaan garis. Rumus mencari persamaan garis. Oke, rumus mencari persamaan garis. Jadi rumusnya itu ada 3 sebenarnya. Ada yang sering dipakai sih 2. Pertama untuk diketahui ya. Ketahui titik X1, Y1 dan gradien. Nah, ini rumusnya apa? Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kalau yang kedua, berarti kalau diketahui 2 titik, berarti titiknya ada 2, misalkan X1 sama Y1 dan titik X2, Y2. Nah, ini rumusnya apa? Rumusnya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan M, nggak pakai M ya, X min X1 per X2 min X1. Oke, ini yang pertama, rumus mencari persamaan garis. Untuk materi pendukung yang berikutnya, kita memerlukan sifat-sifat garis lurus ya. Sifat-sifatnya masih di persamaan garis juga. Jadi materi matematika itu sangat berkaitan ya. Sebenarnya ini materi pelajaran SMP dulu. Sifat-sifat garis lurus. Nah, kalau ada pertama, kalau garisnya sejajar, misalkan warnanya biru ya, anggap aja sejajar deh. Set, gitu. Ini sejajar. Kalau kedua garis sejajar, maka gimana? Kalau sejajar, ini misalkan garis K dan garis G misalkan. Ini garis H ya, ini garis G. Nah, berarti gradien garis G itu sama dengan gradien garis H. M itu gradien. Terus kalau seandainya garisnya tegak lurus, misalkan seperti ini. Oke, tegak lurus. Ini tegak lurus.
maka dia, misalkan ini garis G, ini garis H, maka MG kalau dikali dengan garis H itu min 1, atau bisa dicari kayak gini, MH nya min 1 dibagi MG. Lalu kita pakai rumus apa lagi di sini? Jarak antara dua titik. Materi pendukung ketiga kita pakai rumus jarak antara dua titik. Berarti ada titik, misalkan titik pertama X1 Y1 dan titik yang kedua X2 Y2. Jarak antara dua titik ini kita pakai rumus apa? Kalau misalnya ada titik A, di sini titik A. Titik A itu misalkan X1, Y1. Di sini ada titik B. Titik B itu ceritanya X2, Y2. Nah, ini misalnya ada sebuah garis. Nah, jarak AB berarti jarak AB ya, jarak AB, jarak titik AB, ini bisa ditulis akar dari X2 kurang 1 dikuadratin ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratin. Oke, ini rumus jarak antara dua titik. Sekarang materi pendukung yang berikut ya, yang keempat itu adalah jarak antara titik X1 Y1 dengan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau ada sebuah titik di sini, ini misalkan titik X1, Y1, ini ada sebuah garis straight. Nah, misalnya sini misalkan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Harus 0 ya, harus sama dengan 0. Nah, jaraknya itu yang ini. Nah, ini jaraknya. Ini jaraknya ya. Nah, ini jarak. Nah, kita pakai warna biru misalkan sini. Nah, ini jarak. Nah, ini jaraknya. Oke, contoh misalnya ada soal seperti ini. Tentukan jarak titik misalkan 5,2. Oh iya, ini rumusnya belum ada ya. Misalkan jarak ya, jarak antara garisnya, antara titik ke garis, terusnya gini, straight mutlak dari yang atas AX plus BY plus C, kita tulis saja AX plus BY plus C, jadi nolnya nggak usah diikut sertakan, sama dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya ya, kita stabiloin apa ya, stabiloin hijau misalkan, set. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Set. Oke, contoh lagi nih. Tentukan jarak antara titik 5,2 dengan garis misalkan berapa ya? 3x min 4y sama dengan 0, atau kayak gini sama dengan min 13. Jaraknya gimana? Oke, kalau ada soal seperti ini, jadi langkah pertama nih garisnya kita buat menjadi 0 dulu. Jadi 3x min 4y plus 13 sama dengan 0. Nah,
Langkah berikutnya, jadi kan rumusnya nih ya, jarak gampang aja. Jadi kita tulis aja. Nah, persamaan garisnya ini persamaan garisnya. Ini persamaan garisnya. Persamaan garis ini kita tulis aja di sini ya. Jadinya 3x min 4y plus 13 per akar dari a kuadrat plus b kuadrat, a nya 3 kuadrat ditambah b nya min 4 di kuadrat ini. Nah, ini kan x sama y. Nah, x sama y kita ganti dengan titiknya, titik yang di sini di soal. Jadi x nya diganti 5, ini y nya tadi diganti 2. Jadi gimana ngerjainnya? Mana tadi? Bawa dulu. Nah, ini jadinya 3 kali 5 15. Negative 4 times 2 is negative 8 plus 13 divided, and then square root of 3 square is 9, negative 4 square is 16. Nah, pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. 15 kurang 8 7 ditambah 13 berarti 20. Jadi 20 dibagi 9 tambah 16 5 akar 25 berapa akar 25? Square root of 25 is 5. So the value mutlak atau absolute value of 20 divided by 5 is 4. Jadi jaraknya 4. Begitu. Oke, kita masih awalan dalam bab ini, jadi masih pemanasan. Siap-siap kita lanjut ke subbab berikutnya. See you, terima kasih. Kalau masih ada bingung silahkan diulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.